Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan praktik baik. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidunillahi lahum. Al-Fatihah. Laporan Ketua Kombel Air Panas Bapak Damkai SPD MPD. Pada Bapak disilakan. Terima kasih Ibu MC yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk menyampaikan sepatah kata terkait dengan kegiatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa di sini tidak ada ketua panitia, tidak ada panitia. Kita semua adalah panitia. Kenapa? Karena kita bergabung dalam intra komunitas belajar intra sekolah. Jadi ini kegiatan kita semua. Saya hanya berkolaborasi dengan Kombel Ahmad Dahlan, itu Pak Abdul Sekolah sekaligus hari ini sebagai pemateri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita semua sempat hadir di ruangan ini untuk kita mengikuti. Sehingga kami semua mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. Mansur MSI, MPD maaf Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai BGP Provinsi Maluku yang hadir bersama kita hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salmi. Kebanggaan buat kita. Ini sebenarnya kalau beliau ini hadir pastinya paling kecil di kabupaten, tapi ini kita hadir di kecamatan baru gugus lah ya. Justru dari itu Pak, dari tempat ini kami mohon, kami ditulis di gugus atas bawah ini Pak, tidak ada sekolah penggerak.
Itu saja ya, kita berdiri deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alam Mansur sebagai Kepala PJP Provinsi Maluku, Bapak Ibu Kepala Sekolah Unit Tulio atas dan bawah, saya hormati Bapak Ibu guru anggota komunitas belajar air panas atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik dalam rangka menyambut pelaksanaan kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024 ini. Saya menyambut baik dan mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas belajar air panas yang dengan inisiatifnya sendiri bisa melakukan kegiatan seperti ini. Padahal kegiatan ini manfaatnya besar sekali, sehingga Bapak Adam sebagai Ketua Komunitas Belajar Air Panas bisa menghimpun seluruh guru-guru yang ada di unit Tulio bawah maupun dari atas sehingga bisa terlaksana kegiatan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini ya, kita bisa karena atas izin dari Allah SWT, dan tentu saja karena itulah kemudian kita harus sering banyak bersyukur. Dan saya hormati Pak Korwil ya, Korwil yang sudah hadir di sini bersama kita, Bapak Ibu Kepsek ya dari 12 sekolah, terkhusus kepada tuan rumah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, Pak Alfi selaku aktor kita yang hadir di sini pada hari ini. Saya terus terang tadi agak kaget, sedikit agak ini tidak ada orang, itu tidak kelihatan orangnya itu berapa orang, ternyata sudah berkumpul di sini luar biasa ya, luar biasa banyaknya ya ini. Dan tentu saja ini sebagai yang keras buat PGP, tapi sebetulnya sekaligus juga saya mau menegur Pak Adam, karena ini komunitas belajar ini kan belajarnya secara mandiri melalui sekolah dan kemudian melalui antar sekolah secara daring, tapi hari ini rupanya tidak puas daring, dilakukan secara luring. Dan ini tentu saja akan menjadi contoh praktik baik yang nanti bahwa ada satu tempat namanya Tulehu Kampung Sepak Bola ya, itu melaksanakan kegiatan komunitas belajar tentang IKN ini bukan dilakukan secara daring yang biasanya kita lakukan, tetapi justru dilakukan dengan luring. Dan luar biasa hebatnya karena tadi tidak sebut anggarannya berapa banyak. Saya perlu jauh. Baik, saya tentu saja mengajak karena dimiliki terutama saya kembali di sini ya. Jauh-jauh saya ke Saparua kemarin sebelum ke Jakarta sebelum ke sini ya, itu datang sana walaupun itu kampung halaman, kampung kelahiran saya datang. Apalagi kemudian tiba undangan Pak Adam ya di Tulehu, dia juga adalah kampung boleh kata sekarang kampungnya gitu ya. Jadi ini bukan dia baru saya, kalau tadi ibu pelajari saya tidak asing lagi karena masih tadi jauh-jauh dari kampung ke sini itu hanya untuk beli lapan. Ya, mas saya tidak ada komunitas lapat ya. Aku ingin lapatnya barangkali. Begitu, dan luar biasa Tulehu ini yang daerah yang barangkali menurut saya cukup unik ya. Banyak sekali banyak sekali sepertinya keterampilan buat tulis segala macam yang itu bisa jadi hilang nanti suatu saat nanti kalau kemudian bapak ibu di sekolah ini tidak mengambil peran ya menggali kembali potensi-potensi yang ada di daerah ini. Ini memang sebagai guru tidak boleh resisten terhadap perubahan, ya tidak boleh tidak tertarik dengan perubahan itu.
Membantu tentu saja akan memberikan sesuatu yang baru bagi kita, dan sebagai guru harus tertarik, apalagi sekarang ini ada berubah. Walaupun guru juga terlupakan yang lain, mungkin saja suatu saat nanti dia berhasil, tapi apa yang terjadi ketika dia berhasil? Ya, sering saya bilang begini kalau saya ketemu bapak ibu guru ya, kepala sekolah. Guru yang hebat itu adalah guru yang ketika anak didiknya itu sukses di masa depan, lalu dia masih mampu menyebut nama gurunya, minimal mengingat gurunya. Maka musibah bagi setiap seorang guru adalah ketika anak didiknya sudah sukses di masa depan, tapi bahkan mengingat gurunya itu saja susah, apalagi menyebut namanya. Ya, coba kita sekarang ingat berapa banyak guru yang saya tidak ingat sampai hari ini yang belum mengajar kita depan kelas. Ya. Maka saya selalu mengajak kita, jadilah orang yang selalu diingat, dicatat dengan baik oleh anak didik kita dalam sejarah kesuksesannya di masa depan. Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan ini, ya, kesempatan ini bertanya sebanyak mungkin. Ya. Nanti kalau ini mungkin sekali waktu BGP lah yang akan fasilitasi Pak. Nanti beliau tetap akan menjadi narasumber kita. Dan dengan ini ya, nanti ini kan diajari Bapak Ibu sekalian, dikawal. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian sekarang rubah mindset kita ya, bahwa kalau dulu itu kan guru yang hebat adalah guru yang selalu ikut pelatihan. Lalu ikut pelatihan, diundang sana sini. Lalu begitu pulang ke sekolah, diminta sama teman, kemarin belajar apa? Ale tenang-tenang saja, nanti datang di rumah sebentar, katong buang ngopi, belum ngopi. Pesan terakhirnya adalah jangan bilang teman-teman, katong dua saja. Demikianlah kegiatan pembukaan praktek baik pada pagi hari ini. Selanjutnya acara istirahat. Nanti akan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Pak Alvin dan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kan pembelajaran anak-anak sudah mulai diperkenalkan dari ilustrasi tadi. Guru mendampingi dan memberi ruang bagi setiap rombongan murid untuk bisa sampai dengan selamat dan bahagia. Kita harus memberi ruang maunya kita. Oke ya, besok pulang buatkan produk, ditulis di kertas ini, warna ini label. Kurikulum Merdeka itu fleksibel, jangan dikasih label. Nah, sehingga disebut pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu nanti karena waktu terbatas nonton di PMM ya, bisa nonton tentang pembelajaran diferensiasi. Ada di topik pelatihan mandiri. Seperti apa pembelajaran diferensiasi? Dari mulai merancang sampai asesmen. Kalau di kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, masih ingat saintifik tak? Ada berapa? Sehingga cara penerapan harus beda dengan yang belum mahir. Sehingga katong sing label. Semester seberapa halaman? Di sini satu untuk IPAS kalau bikin ATP-nya itu yang ganti silabus itu mungkin 3 paling banyak 5 halaman. Tapi 2 tahun baru ganti. Karena berlaku dalam satu fase. Oke, kita kenalin dulu ya perubahan-perubahan yang dibuat di sana untuk tujuan. Oke. Jadi Bapak Ibu, selama fase A ini kan kelas 1-2 berarti 2 tahun toh. Nah, karena pengertian ATP alur tujuan pembelajaran dibuat selama fase itu berlangsung, berarti 2 tahun toh. Nah, Bapak Ibu hanya bikin silabus itu paling tinggi 5 halaman Bapak Ibu.
untuk maksud bermabel. Ya, tidak ada keharusan. Bapak Ibu diberi kemerdekaan untuk memilih, menentukan berdasarkan ketersiap untuk IPS. Nah, Bapak Ibu bisa. Lalu kalau lihat ke elemen ini komponen-komponen mapel. Contoh bahasa. Bahasa itu komponennya apa? Bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Membaca, menulis, menyimak, berbicara. Nah, komponen-komponen mapel. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini, harus tahu. Ya, terus matematika. Elemennya apa? Geometri. Pasti. Dan itu ada pada diri kita, Bapak Ibu, bukan hanya di lingkungan kelas, sekolah maupun murid kita. Di diri kita pun tiap hari ada perubahan. Ya. Tidak akan bayangkan Bapak Ibu hari ini bisa memegang sebuah alat persegi panjang kecil yang ukurannya 5x8x7. Tapi Bapak Ibu, itu alat itu merubah hidup manusia. Tidak ada lagi wartel gara-gara barang itu. Tidak ada lagi, coba kayak Ambon yang jual koran makin hari makin berkurang. Ya, gara-gara alat itu. Nah, terkait dengannya disampaikan. Ya, salah satunya hadirnya barang ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Orang begitu cepat mudah mengakses hingga hoax muncul di sana sini, barang yang kecil dijadi besar karena kita cepat mudah mendapat informasi. Dulu kalau barang ini sudah ada, saya yakin. Ya, karena kejadiannya itu hanya terjadi di lokasi itu, nanti tahun depan baru dia sampai ke lokasi lain. Tapi sekarang detik ini pun, kegiatan ini pun tanpa Bapak Ibu expose pasti ada yang sudah upload di Facebook informasi. Oleh sebabnya, saya sering bilang kepada teman-teman ketika kegiatan seperti ini, marilah kita sayangi daerah kita. Ya, restitusi cara, restitusi tindakan. Artinya, kalau dengan cara lama terus lusa lagi berubah, ya 1 bulan kan sudah mulai ada peningkatan. Yang penting kita konsisten dan tidak terlibat. Komunitas belajar rata-rata sudah terbentuk dan terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Nah, kembali ke komunitas belajar Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Saya diinformasikan untuk melaksanakan kegiatan ini, saya bilang ke Pak Adam, jangan semua guru hadir. Ini namanya restitusi tindakan. Karena tiap tahun pelatihan semua guru hadir, tapi pulang ke sekolah tidak mau bikin. Sudah tahu tidak mau bikin. Padahal sudah tahu. Kalau belum tahu itu udah apa-apa. Ya. Nah, sudah tahu tidak mau bikin, saya bilang ambil penting. Itu sudah cukup lengkap. Cara menyusun kurikulum operasional sekolah seperti ini ada di sini. 1 orang saja itu. Bergerak di komunitas, tapi ternyata ada yang pergi dengan beban, ya. Akhirnya tidak ikhlas dan dapat ilmu di sini, tapi tidak mau menerapkan di tempat tugas. Nah, jadi kita, kemarin waktu itu memilih mandiri berubah. Iya, betul ya. Ada yang mandiri belajar. Ini berapa sekolah semua Bapak Ibu? Coba kita identifikasi dulu. 12 sekolah. Ya, semua mandiri berubah. Ya, luar biasa. Sesuatu yang menakuti karena dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Ya, bukan berarti yang kelas 2, 3, 5, 6 tidak menerapkan kurikulum. Mereka tidak, Bapak Ibu. Kurikulumnya tetap ke-13, isinya saja. Tapi cara mengajar, cara merancang, cara memperlakukan murid harus sama dengan kelas 1 dan kelas 4. Nah, ini supaya ini yang disampaikan di sekolah. Ya. Contoh. Ya, rubah administrasi, rubah cara, rubah gaya dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu merubah ini semua, kelas 2, 3, 5, 6 tetap kurikulum 2013, tapi RPP-nya tidak bisa lagi pakai RPP dulu. Ayo.
Mau lihat capaian pembelajaran, ambilnya di mana? Ya, sekarang saya tanya sebelum kita lanjut. Semua sudah melogin ke PMM? Sudah. Coba masuk di HP. Masuk di PMM. Masuk di PMM. Teman-teman yang lain bisa salah, ya minta ke si ini si itu pun baru. Nah, carinya di PMM kalau bingung. Ada banyak cara. Bapak Ibu bisa cari di Permen BSKAP, BSKAP nomor 033 tentang capaian pembelajaran. Tapi di situ banyak karena semua fase, semua mapel dalam satu file. Carinya pusing. Enaknya itu masuk di PMM, sudah dipilah per fase, per kelas, per mapel. Kita pilih IPAS contoh. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa baca-baca dulu apa itu pengertian CP. Nah, ini pengertian CP yang mengganti kompetensi inti. Bisa dipahami Bapak Ibu? Rumah itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita memulai sambil menunggu yang kita tunggu. Maksudnya begitu. Jadi